Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bu Safitri, Pagi semoga juga, Bu. sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Safitri, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan sesi selanjutnya dengan rencana pengembangan kita. Baiklah Ibu, mungkin pertama sekali apa yang ingin Ibu Safitri kembangkan dalam 2 atau sampai 3 bulan ke depan ini? Sebagai pengajar praktik nanti mungkin saya akan mengembangkan pembuatan lembar kerja peserta didik, Bu. Iya, kira-kira dalam bentuk apa yang bisa Ibu hasilkan dalam 2 sampai 3 bulan ini? Yang pertama kita buat draft pembuatan LKPD itu apa. Tentu sebelum kita membuat LKPD, tentu kita harus tahu metode pembelajaran yang kita gunakan. Salah satunya misalnya kalau kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, berarti LKPD-nya juga mengikuti strategi yang kita gunakan. Begitu, Bu. Jadi kalau misalnya di dalam discovery learning itu ada menemukan informasi atau literasi, nah kita di LKPD-nya juga kita buat seperti itu. Oh begitu ya Bu Safitri. Jadi tergantung apanya ya pembelajaran di saat tersebut. Model pembelajaran atau strategi yang digunakan guru dalam pembuatan LKPD. Kira-kira seperti apa model atau strategi yang digunakan oleh Bu Safitri nanti itu? Strategi yang digunakan dalam pembuatan LKPD itu yang pertama kan tadi kita buat draftnya, draft Ya, LKPD-nya, Bu ya. Kemudian ya. yang kedua kita kita berikan contoh, salah satu contoh yang menurut kita bagus untuk pembuatan LKPD. Kemudian itu yang kita ambil ATM, Bu, ambil tiru dan modifikasi. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu, apa yang menjadi ukuran bahwa LKPD Bu Safitri itu dapat mencapai tujuan? Ukuran LKPD itu dapat tercapai apabila siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan potensi yang digali dari LKPD itu, Bu. Oh iya. Jadi apabila siswa dapat menjawab pertanyaan seperti apa kira-kira Bu Safitri? Misalnya yang pertama di dalam LKPD itu siswa kita ajak untuk misalnya dalam teks berita. Yang pertama siswa mengamati berita, kemudian yang kedua siswa menjawab pertanyaan 5W tambah 1H sesuai dengan berita. Itu ukurannya, Bu. Kemudian kalau sudah siswa bisa menjawab berarti kan nanti ada lagi indikator penilaiannya. Apakah dia menjawab 1 atau 2, itu kan nanti ada indikator rubrik penilaiannya ada. Oh iya Bu Safitri. Jadi ada indikatornya untuk mencapai tujuan tersebut ya Bu. Iya, Jadi Bu. itu kira-kira tanda-tanda atau tujuannya seperti apa tadi Bu Safitri? Tanda-tanda bahwa keberhasilan pembuatan LKPD ini yang pertama siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua siswa setelah menyelesaikan tugas ini merasa puas dan dia nanti pada seksi penggayaan dia akan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi sesuatu kalau sudah puas berarti sudah merupakan itu tanda-tanda ya Bu Safitri ya. Bukan puas, Bu, kalau dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan sesuai dengan KKM-nya, Bu. Nanti kan Oh, kalau kita dalam pembuatan LKPD kan ada rubrik penilaian juga itu, Bu. oke Bu Safitri. Baiklah, mungkin area di dalam diri Bu Safitri yang perlu Ibu kembangkan. Yang harus dikembangkan lagi dari LKPD ini yaitu dengan menggunakan model-model LKPD, Bu. Model-model LKPD itu kan macam-macam, ada yang menambahkan gambar,
kemudian ada yang membuat dengan tulisan berwarna-warni, begitu Bu. Begitu. Nah, kalau begitu, kalau sudah ada kita kembangkan, kira-kira seperti apa yang harus di LKPD itu yang kita hilangkan? Di dalam LKPD itu yang harus kita hilangkan, kalau memang LKPD itu sudah bagus untuk diedarkan kepada siswa, sudah mencakup semua tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, itu sudah alhamdulillah Bu. Jadi nggak perlu dihilangkan gitu. Oh gitu. Jadi kalau sudah bagus tidak perlu kita hilangkan. Ya kalau bukan bagus Bu, sudah tercapai tujuan yang terdapat di dalam indikator pembelajaran kita. Jadi apalagi kira-kira yang rasa Ibu perlu kembangkan, Mas Adang? Yang perlu dikembangkan setelah pembuatan LKPD ini adalah media pembelajarannya Bu, untuk menyampaikan materinya Bu. Setelah kita membuat LKPD, tentu kita harus ada penguatan kepada siswa. Nah, setelah melakukan penguatan itu, contoh kita buatlah sebuah media pembelajaran itu yang harus dikembangkan lagi setelah itu Bu. Oke, Bu Safitri. Kalau begitu mungkin di dalam diri Bu Safitri yang merupakan suatu kekuatan. Yang menjadikan kekuatan bagi saya untuk membuat pengembangan diri sebagai pengajar praktik dalam pembuatan LKPD itu adalah kemampuan IT saya, kemudian juga pengetahuan saya dalam penyusunan LKPD dan langkah-langkah kerja LKPD itu alhamdulillah sudah saya kuasai. Kemudian dalam pembuatan lebih lanjut juga sudah terpikirkan Bu. Iya, berarti itu adalah celanta Bu Safitri ya, sudah mampu menggunakan IT ya. Jadi kalau begitu Bu Safitri, kira-kira dukungan dari siapa saja sehingga apa yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya dapat, yang saya sangat harapkan itu yang pertama dari kepala sekolah, dan kebetulan sekali kepala sekolah saya mendukung semua kegiatan yang menuju ke arah kebaikan. Karena kepala saya orangnya orang literasi, jadi saya bisa lebih berkembang. Kemudian yang kedua, dukungan dari teman sejawat sesama guru, itu mereka merespon dan mensupport saya untuk lebih mengembangkan kegiatan ini. Dan yang ketiga itu adalah dukungan dari siswa semuanya serta personil sekolah itu Bu. Kerjasama dengan personil sekolah. Oke Bu Safitri, jadi butuh banyak dukungan ya Bu Safitri ya? Iya Bu, karena sebuah program tanpa ada dukungan tidak akan berjalan. Oke Bu Safitri, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Baiklah, nanti kita akan ketemu pada sesi selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.